Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kholis Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya Zida Farihatul Wafiyah dengan NIM 203111228 akan memaparkan sedikit materi mengenai jual beli valuta asing dan saham. Pada slide pertama ini kita akan membuka dengan adanya kasus trading berkedok judi pada tahun 2020 kemarin yang menjerat influencer Doni Salmanan. Nah, aplikasi apa sih namanya? Nah, aplikasinya itu bernama Quoted Trade di bawah naungan Awesome Ltd yang berbasis di Seychelles. Kemudian kita memasuki materi pertama, yakni valuta asing. Nah, valuta asing atau falas menurut harfiah atau bahasa adalah al-sarf yang mempunyai arti penukaran, penambahan atau transaksi jual beli. Menurut Wahbah al-Zuhaili, al-sarf ini secara bahasa mempunyai arti al-ziyadah, yakni tambahan. Sedangkan menurut istilah as-sarf adalah merupakan jual beli uang dan uang, baik yang sejenis atau berbeda jenis. Nah, atas dasar pengertian di atas itu, sarf merupakan akad jual beli mata uang baik dengan sesama mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar, rupiah dengan yen, dan lain sebagainya. Dasar hukum keabsahan melakukan jual beli ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang mempunyai arti dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada syarat-syarat akad sarf. Yang pertama adalah tidak untuk spekulasi untung-untungan. Yang kedua, adanya kebutuhan transaksi. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai sebelum kedua belah pihak berpisah serta tidak ada khiyar syarat. Kemudian, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kur yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Kemudian fungsi pasar falas ada 3. Yang pertama yakni sebagai mekanisme di mana orang itu dapat mentransfer daya beli antar negara. Kemudian sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Kemudian ada hukum jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi spot, transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahannya itu pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat jangka waktu 2 hari. Yang kedua adalah transaksi forward, transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai 1 tahun. Kemudian yang ketiga, transaksi swap, yakni suatu kontrak pembelian dan penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Kemudian yang terakhir adalah transaksi option,
yakni kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Al-Syaraf di atas, jelas sekali dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis tipe transaksi valuta asing di pasar falas, hanya tipe transaksi spot yang diperbolehkan. Sedangkan untuk tipe transaksi forward, swap, dan option tidak diperbolehkan karena tidak dilakukan secara tunai dan mengandung unsur maisir atau spekulasi. Kemudian kita memasuki bab saham. Saham secara bahasa mempunyai arti bagian atau porsi. Sedangkan secara istilah, saham dimaknai sebagai sebuah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal ke sebuah badan usaha. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi saham syariah adalah akad jual beli. Dalam Islam, hukum jual beli adalah boleh, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yakni wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jadi hukum jual beli saham ialah boleh. Pernyataan ini didukung oleh adanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai saham dan peraturan yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan. Namun, saham yang diperbolehkan tentunya saham yang sudah lolos seleksi dan memenuhi kriteria saham syariah yang disebutkan dalam Fatwa MUI nomor 135 tahun 2020 tentang saham dan POJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nah, kriteria tersebut diantaranya yang pertama berdasarkan kegiatan usaha, kemudian yang kedua berdasarkan rasio keuangannya. Kemudian ada dalil Al-Quran mengenai jual beli saham syariah, yakni dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang punya arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian kaidah fikih jual beli saham syariah yang berbunyi, al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulud dalilu ala tahrimiha, yang punya arti pada dasarnya itu semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Jadi bahwa kehadiran saham syariah ini lebih banyak manfaatnya daripada maldorotnya. Hal ini sudah sesuai dengan kaidah fikih az-dzararu yuzalu, yang mempunyai arti atau makna segala maldorot, bahaya atau kerugian itu harus dihilangkan. Bahaya dalam investasi saham yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah bahaya praktik spekulasi, riba, gharar, maisir, dan transaksi lain yang dilarang dalam transaksi saham syariah. Nah, dapat disimpulkan bahwa saham syariah adalah salah satu produk muamalah yang menurut prinsip syariah itu tidak dilarang atau diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.